Kamera nyala kita bisa ngelihat One cosplay ya. Jadi Nyalain mereka- aja zoom ke One ya. Iya. Kita paging One tadi paling kiri kayak streamer-streamer. Oh iya, kayak Kameranya streamer. Demi melihat aksi Freya ya. Ya, Tapi ya, ya, itu berarti optional atau itu adalah satu hero yang harus di-ban kalau match up-nya SRG versus Aurora? Kalau first pick-nya SRG gue rasa itu template ban sih. Udah template ya? Iya, salah satu template bandnya SRG. Cuma kalau misalkan ada beberapa yang harus direvisi dari draft, gue lumayan kangen sih Chow first pick-nya SRG. Cow Kayak ya? kepedeannya dia pakai Chow itu yang bikin gue rasa itu jadi hero yang bisa jadi di ban sama lawannya. Oke, Chow menarik sih memang meskipun memang nggak bisa main sendiri ya, harus ada backup dan follow up yang juga on point. Tapi kalau untuk dari Aurora aku rasa secara gameplay yang mereka bawakan ini emang lebih banyak kejutannya sih yang sering kali mereka bawa kayak Cheese-Strat ya yang mereka suka bawa kayak tadi Harley meskipun emang udah sempat muncul tapi ini dibawakan kembali lagi dengan ya draft yang cukup berbeda. Nah kalau dari Bang Wan sendiri ya sebagai mantan mid laner nih kan berarti sempat kepikiran gak sih untuk kayak mau jadi jungler gitu kompe gitu atau kayak mau balik atau kayak mau jadi roamer gitu? Kayak kebalik ya. Biasanya tuh yang hyper pindah ke mid karena biasa tuh main hyper tuh emang capek banget otak kita dipaksa untuk mikir karena kan beda pattern farmingnya udah beda gamenya juga. Karena di AS sama Oni kan kita ngeliat ada player yang maksudnya dari pindah role tuh baru nyala kan. Iya, benar. tapi Ino kebanyakan gitu. itu orang dari jungle dan mid dan gak semuanya bisa juga karena ada beberapa doang kan yang sampai sekarang yang masih dari jungle ke mid itu baru potensi kelihatan kayak Sans gitu. Saya. Hah? Gila One jadinya nih gila One. Enggak maksudnya potensinya yang muncul ketika dia pindah role gitu. Ya, Iya, justru setelah pindah tuh baru kelihatan ya. Baru kelihatan. Mungkin selama ini aku gara-gara gak pindah Enggak, role. Nevin mau pindah role, pindah apapun sama. Sama Nevin ya? kalau misalkan ada di dalam tim, Iya. Nevin jadi manajer aja. Oke. Jangan coach pun jangan. Oke, Karena baiklah. bahaya. Tapi kan aku di carry Realme sekarang. Bener memang di carry Realme. Tapi kalau misalkan Realme nih main bareng sama Nevin, pasti Nevin disuruh jadi manajer. Oh gitu ya. Berarti udah gak ada harapan ya. Baiklah. Kalau gitu kita akan langsung masuk aja ke dalam drafting phase sebelum semakin terbully saya di sini. Melihat dari siapa yang akan mendapatkan first pick dan juga first banning ya. Ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar harusnya apalagi dari pemilihan mapnya akan ada Broken Walls yang kita mainkan. Ih, Wan, tapi map sekarang kayak menurut lu balance nggak? Atau ada beberapa yang menurut lu, wah ini map ini bahaya banget. Balance aja sih, map sama aja sih. Oh, Sama jadi aja sama-sama ya. aja. ya? Kemarin tuh yang sempat viral masalah mata ya, mata di ambush Mata ya. delay sih menurut gua itu nggak ngaruh sama map karena Nggak ngaruh semuanya ya? tuh ada itu mata delay itu ada. Itu kan yang Kadir dan Baloy. Biasa. Oke. Oh iya. Paham kan? Sampai Paham, situ paham kan? paham. Sekarang second Kayaknya itu lebih ke dulu mungkin udah ada tapi orang baru sadar aja mungkin ya. exploitnya baru sekarang. Iya, sebenarnya baru sekarang. Oke, dari Aurora nih sekarang yang mereka ada di sisi first pick ya dengan Yves, Kimi dan juga Grok yang sudah ditutup Chuzin. Ini juga masuk ke dalam list banning kayak dari kemarin agak jarang ya buat terlepas dari Chuzin Lim. Yusin Yif itu udah nggak bakal lepas menurut gua. Ya sometimes lepas tapi pertukaran tuh pasti banyak gitu loh. Nggak mungkin dia lepas free satu di awal gitu kan. Cuma gua agak kaget sama Kimi sih. Ternyata Kiminya masuk di banning list awal loh. Berarti masuk ke hero yang dikhawatirkan juga nih sama orang Turki. Total 3 mid lane berarti secara total. Dan sekarang ada Fanny yang langsung dieliminasi Sohora first pick dari Aurora. Wow. Masih flex. Bisa gold, bisa XP. Tapi dari Selangor aja nih. Dua jawaban gua ngelihat dari game tadi gua lebih suka ya tadi. Chow dulu mungkin atau Chow Yusansin mungkin kalau mereka berani. Itu dua power pick dari mereka atau kembali ke Yuzong. Oh kembali ke Yuzong ya. Yuzong kayaknya akan jadi cukup power ya kalau misalnya jatuh ke tangan Kram, match up-nya juga mungkin bisa lumayan seimbang lah di early game, gak terlalu ketinggalan. Tapi mereka memilih cara Yisun Shin lagi untuk kedua kalinya bersama Cici nih yang mungkin bakal jadi pembeda Lim. Ya tapi cicinya diambil di sini sama Sergi ya. Beda sama sebelumnya jadinya. Ya. Night pick. Oh Esmeralda? Gak ada Cici, ada Esme Wan. Oh diganti ya. Diganti, Iya. tenang aja. Cuma ya Parsha juga udah gak ada nih. Ya planner dulu kah yang bakal diambil? Valen ya? Gak kah? Tapi sih mid lane udah 3 tadi di banning awal. Seprioritas itu udah mid lane sekarang. Makanya. Kayaknya emang dari dulu mid lane emang Tetep selalu ini ya? langganan band ya. Soalnya pusat rotasi kan. Dan hero-nya juga dikit. Benar. Iya, Iya ya. gampang di secara counter gitu. Parsha ya. Ini posisi Sora
harusnya sudah fix di area gold kah atau masih bisa tukar-tukar sama Esme? Gue ngeliat match up dulu mungkin. Soalnya Esmeralda Gold juga fine. Tapi Lunox. Lunox. Itu kan, tadi sempat gua bahas juga Iya, kan. iya, Ada hero misalkan opsinya habis nih. Yang muncul bakal kemana? Lunox. Tapi Sekarang Lunox ini jujurnya flex juga. Karena ya nggak menutup kemungkinan ada di Golden gitu. Let's say dia match upin Esmeralda, bisa juga. Ya menarik ya, Lunox di area gold. Jadi mungkin Lunoxnya ditembus sama Esme di gold mungkin Iya, ya. buat Kayak- match up doang. Saya tergantung juga ya lihat dari 2 pick terakhir ini. Tapi dia butuh ini nggak? Butuh inisiator kayak untuk Lunox sendiri. Iya, butuh banget, jelas butuh. Karena kalau misalkan nggak ada openernya, itu sama aja kayak One tanpa Danki. Wih, Iya. benar. Bener dong. Benar. Ya, balik lagi ngelihat dari Harley. Oh, sekarang Seberbahaya itu kah? udah masuk ke dalam list banning ya. Kalau tadi mungkin masih sempat terlepas, sekarang kayaknya udah cukup. Dan sekarang Uranus yang juga ikut tereliminasi. Ini hero yang Bang Wan sebel banget kayaknya. Uranus akhirnya ditutup. Uranus, gimana? Kalau Uranus? Uranus. Kayaknya enggak deh. Aku nggak terlalu suka Uranus deh. Jadi, tapi kalau dilepasin bahaya juga Wan. Karena dia ya balik lagi nggak ada yang ngekill. Parsha, Uranus ya di Vita Restrict keliling-keliling dia malah nggak dia apa-apain. Terus kayak Esmeralda juga kan bakal susah banget. Nah, Sementara gue bertanya dengan openernya nih bakal ke arah mana ya? Atau akan ada rumor-rumor yang di-ban kah? rumor-rumor ya kalau misalnya di ban. Opsi banyak banget sih kalau ngomongin ke arah rumor karena kan seperti yang kita tahu ini initiator juga masih butuh banyak ya. Entah itu nanti untuk efek sisi yang luas atau misalnya single pick off kayak Chow tadi sempat di singgung juga sama seorang lain dan aku rasa tuh masih bisa masuk aja. Minimal Badang ini jadi salah satu pemegang initiate yang lumayan bagus. Tapi berarti ini kita belum ngelihat Gatot ya? Atau bisa aja. Tapi gue kalau misalkan dari opini ya, gue suka cowoknya sih. Karena gerakan Chow dari SRG ini agresifnya dapet, terus kayak dari backupnya juga dapet. Apalagi follow upnya ada nih, ada Lunox yang bisa nyambut kan nantinya. Lumayan enak juga. Oh. Chow. Udah harus ini Chow. Udah kangen kita sama cowoknya Yums. Kalau Wan kayak kangen sama Chow Dangki ya. Enggak, udah enggak. Oh, udah Oh, udah enggak ya. Udah enggak. Oke. Orangnya Enggak juga. enggak juga. Aduh, raja rotasi dunia loh itu. Aduh, tapi Chow Lunox sih kalau kombonya jalan emang auto hilang lah ya. Ya. Damage sebesar itu apalagi nanti di area late game. Dan untuk ngejawab nih tipikal hero-hero kayak gini Lim, Aurora mereka butuh apa lagi? Junglernya butuh apa nih? Assassin kah? Pertama nomornya dulu sih, kalau memang mereka nggak bisa balas, dia butuh screening hero yang memang bisa dilawan. Hilda dan Hilda, Lance. iya Hilda bisa. Tadi gue sempat mikir kayak apakah Khalid salah satunya juga bisa masuk. Gatot Kaca, cuma ya pilihannya ke arah Hilda. Ini di awal sih harusnya ya, harusnya landing tengahnya unggul banget dari SRG. Oh, Lunox dia kuat landingnya. iya sih, clearing powernya lumayan besar ya. Dan tinggal satu pilihan lagi, ini benar-benar dibiarin fleksibel sampai akhir dari SRG untuk kita ya menebak-nebak nih Cici mau ditaruh di arah mana, match up-nya bakal kayak gimana. Jadi last pick ini akan sangat menentukan juga bagaimana respon dari Aurora untuk menukar posisi antara Sora sama Esme. Gold ambil Zong. Yuzong masih ada ya. Movius cancellation. Boleh. Gimana Wan, lebih suka yang mana? Suka kakaknya. Iya, Sabar Wan. Aurora, Aduh. SRG. Aku lebih suka draftnya SRG. Oke, bentar ya shock dikit. Tapi oke, ini dia untuk drafting dari game kedua kita. Langsung saja kita serahkan kepada yang punya panggung para caster. Silahkan. Alright, terima kasih banyak Nevin, Wan, dan juga Lim Kocul. Kita akan segera menuju ke game yang kedua dengan draft yang masih mirip-mirip tipis ya. Dengan adanya Skies yang memakai Yishunshin. Walaupun memang terlihat dari game yang pertama, entah kenapa ya B. Apakah karena mereka sudah mulai belajar ya dari babak Swiss Stage dan Mungkin. melihat kayak, oh cara counternya itu seperti ini. Jadi kayak nggak terlalu seperti kayak sebelum-sebelumnya. Kayak Swiss Stage itu terlalu timpang goldnya. Tapi sekarang mulai kekejar gitu. Tahu cara counterplay-nya, Be. Oke, atau jangan-jangan jangan terlalu banyak mengejar kali ya. Itu mungkin jadi solusinya nanti. Oh, terlalu mengejar ya. Emang kadang kalau kebanyakan ngejar suka capek sendiri ya.
Oke, let's go to the lane of down kita Bung. Yes, tapi inilah dia untuk game yang kedua. Best of 5 dengan nyawa yang lebih banyak pastinya. Dengan draft yang memang hampir mirip, tapi memang kalau misalkan dilihat dari Aurora Gaming Turkiye ini masih tetap membuat saya tercengang ya. Dengan cara mereka untuk bermain, cara mereka untuk gimana cara counterplay-nya dan bahkan memegang untuk early game ya. Tapi dengan adanya Yums yang memakai Chow, apakah ada sedikit perbedaan? Walaupun, mahal nggak tuh, Be? Wah, kalau Yums ngebuang flicker itu pasti mahal ya. Siapapun, roamer, mid lane. Tapi jujur untuk spesifik Yums dengan Chow, dia emang lumayan power banget. Dan bahkan kalau kita ngomongin win rate, dia masih punya win rate yang sangat-sangat perfect loh untuk sampai sekarang. Yes, dengan membuang flicker juga dari Lunar. Atau lebih tepatnya Purify dari Lunar juga Cram ya. Banyak banget spell yang terbuang, Be. Sebentar lagi juga kita akan melihat untuk dari kira-kira emblem yang bakal dipakai. Sembari kita akan melihat ada fight di arah tengahnya. Kalau fight di arah tengah seperti ini kayaknya akan poking saja sampai turtle yang pertama. Udah sangat mahal sih harusnya Yums keluar flicker cukup sampai di situ. Yes, masih dengan farmingan ya, dengan Lancelot. Yang kita lihat juga TNZ salah satu player assassin yang cukup menyebalkan ya. Wah, menyebalkan sekali sih. Kalau ngomongin pool hero dia luas loh. Gak cuma Lancelot, tadi Harley sampai di ban. Yes. Jangan sampai nanti tiba-tiba Harley udah di ban, Leomord udah di ban, keluar Aemon. Atau Nolan? Nolan mungkin ya, masuk juga ke dalam option dia. Tapi emang ini dia untuk early game yang kita lihat sama-sama dari kedua tim yang gue agak sedikit kaget sih. Saraji bisa ada yang ngimbangin dan itu adalah Aurora dari Turki menuju menit yang kedua dalam 15 detik lagi untuk turtle pertama. Setup seperti apa? Karena kita lihat dari Stormy yang juga cukup agak berhati-hati ya. Dan agak sedikit tertinggal juga levelnya karena sempat di freeze lane ya, Be. Ya, udah boleh sih sebenarnya Hildanya benar-benar fokus ke arah dari Isunshin. Biar nanti mungkin lebih diuntungkan sama Aurora Gaming karena dengan adanya Lancelot, turtle pertama harusnya bakal punya 60% dari Aurora Gaming. Belum level 4 loh, tidak ada kuning. Kalau di rank tuh bilangnya nggak ada kuning, nggak ada kuning. Gimana Order ya? cara fight-nya? Yes. Gak ada order ya? Nggak ada order brilian, tapi kita lihat dari TNZ yang sudah mulai langsung nge-poke. Dan mungkin tidak akan adanya team fight. Dan bahkan Aurora yang megang early-nya tanpa gangguan sama sekali. Retribution pun juga tidak dipakai, tapi kita ada fight. Kuning udah keluar. Order Brilliance yang sudah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Selangor Red Giants ini menandakan informasi yang sangat mal. Tapi tadi satu, menurut gua keputusan yang tepat Profesor. Lo untuk head to head dengan Lancelot di early, apalagi dalam under, lepasin sih turtle-nya. Yes, jadi itu gimana biar harusnya yang lebih baik. Dua flicker ya kan, jadi emang alangkah baiknya ngebuka ruang buat Sekais kayak mungkin farming ke bawah biar Sekaisnya tetap dapetin satu monster jungle, dua monster jungle. Karena monster jungle. Karena buat sekarang kalau kita lihat dari posisinya, Sama-sama flicker. sama-sama flicker. Ini bisa dibilang sama ya, dua flicker. Dan itu sering terjadi dan dilakukan oleh Carlton Net. Dia Oke. walaupun kalah early-nya nggak masalah, tapi bawahnya semua dituker, Net. Nah, ini dia emblem yang kita nantikan nih, Be. Ya dia pakai Trill, Season Hunter dan juga dengan menggunakan Killing Spree ya. Sementara TNC juga Swift perbedaannya. Mountain Shocker dibuka. Sudah mulai dimajuin. Tapi nampaknya one by one situation masih bisa di-dash dengan adanya Traceless membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants. Chow. Mereka mencoba untuk membalikan kembali keadaan karena target utama yang sangat malah adalah di sana Rosa. Duel tengah dikeluarkan depangan, first blood dikeluarkan dari Stormy membuat Rosa menjadi korban selanjutnya dan bukan hanya tentang Rosa. Yums tidak akan dilepaskan karena balik lagi flicker yang sudah dikeluarkan dengan sia-sia daerah bottom lane. Yes, sempat untuk ke arah atas untuk membersihkan minions wave. Mendapatkan gerobak juga XP di arah atasnya. Tapi ini sebuah pressure lagi-lagi ya. Perkara Hilda paku, Be. Nah ini Ganggu dia. banget. Tapi bisa. lihat tuh, weapons rat. Flicker tiba-tiba di depan sana. Dan bahkan membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants berhasil mendapatkan Sigi Boom karena kesalahannya sendiri. Miscalculate. Sigi Boom ditukar dengan purple buff sekalipun menurut gua nggak worth it sama sekali. Wow, 3 level perbedaan. Dan Skies yang kita tahu biasanya dia lebih unggul jauh levelnya. Tapi sana TNC yang megang kendalinya, Be. Ya thanks to What happened? Pagu ya lebih tepatnya ya. Hilda yang sangat annoying sekali. Dan baik juga karena sebagai roamer dia nemenin Sekais sebagai jungler farming. Dari tadi ditempel terus. Baik sekali ya. Baik sekali dia makanya Bung Kornet. Pagu menemani Sekais. Biar Sekaisnya nggak kenapa-napa ditempelin terus. Masalahnya itu lawan Dwarf Dragon. Tapi fokus menuju ke arah Hilda, kayaknya bukan semua jawaban sedang terlihat tapi dilakukan Stormy. Dia dari Darkening, dia langsung berubah jadi Order Brilliance. Dan setup yang dilakukan dari para pasukan Selangor Red Giants. Berhasilkah mereka berhasil mendapatkan satu turtle. Tapi Sekis terlalu sakit damage yang diterima dan tercek dan membuat dia harus kehilangan turtle
turtle bersama dengan dirinya. Heaven Run, zoning out, Rapino, Sena, bahkan Kram. Gak ada cawan untuk bisa bertahan. Membuat permasukan dari tim Selangor Giants. Mereka kehilangan segalanya. 2K Lord ini benar-benar dari Turtle yang bahkan kita lihat goldnya jauh banget. Dan langsung diambil juga di mid-nya. Terlalu early game-nya Aurora Gaming megang. Bahkan dari outer mid-nya B. Tidak bisa di-defense sama sekali. Wah ini agak sedikit chaotic ya untuk team fight-nya ya. Karena emang Aurora juga sadar betul siapa yang harus ditargetkan terlebih dahulu. Sekais yang tadi mungkin kita proyeksikan dia nggak perlu buru-buru loh untuk ambil setup turtle-nya atau setup Udah objektifnya. kalah kan B Iya dari awal udah kalah, makanya mereka harusnya agak sedikit membelokkan mungkin dari segi nakodanya ya, biar nggak harus ke turtle dulu. Mungkin mereka bisa, Membelokkan seperti apa maksudnya, Bu? ya mungkin mereka bisa ke area top lane kalau turtle-nya di bawah, kalau turtle-nya di atas mereka main di area bawah. Wah. Menghindari team fight yang dilakukan sama Aurora. Ya, sebuah percobaan ya itu. Jadi rugi banget dan lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari Selangor Giants. Mereka seakan-akan jadi nge-react apa yang dilakukan Aurora. Padahal mereka bisa make a move loh. Yes, Di betul. atasnya free, jungle-nya, purple-nya bebas. Dan ini masih menit yang ke-6 ya, 4.000 gold. Yang bahkan kita lihat SRG, tim sekuat ini tiba-tiba Aurora tanpa disangka-sangka dan fight di bawah Heaven Red. Bersama dengan Raja Vader Restrek langsung menenggelamkan Innocent dengan damage yang cukup. Rosa again berhasil menggetarkan lane of down. Wow, gimana caranya untuk comeback kalau begini keadaannya B, SRG? Wah ini udah ke bawah snowballingnya ya. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mempertahankan kondisinya biar nggak endgame adalah yang pertama mereka harus main 3-2 mungkin formasinya kayak gini. Yums tempelin dulu Sekaisnya, kasih farming dulu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai mereka terpicu terus. Karena buat sekarang Aurora Gaming pasti bakal paksa team fight. Yes. Pasti. Karena mereka udah pegang goldnya, mereka udah pegang kendali objektifnya. Tapi lihat, Tapi dua yang sedangkan kali ini gak bakal bisa dapetin satu buah poin kill. Kenapa? Pertama, lihat apa yang dilakukan Pagu. Dia langsung nutup ke arah Lunox. Kalau Lunox sadar kening, dia bakal digetok dan order brilliance-nya bakal dengan sia-sia kebuang. oh perfect turtle, Politar Moon. Oleh Salmo di arah top lane tanpa ada hambatan. Order brilliance setelah keluar membuat perpasukan dari tim Selangor Giants. Mereka fokus target ke arah Rosa. Tapi lihat apa yang dilakukan perpasukan dari Aurora. Lunar seorang diri mencoba melakukan distraction dan TNC mencoba untuk berdatang di depan secara damage yang cukup besar. Tapi sayangnya Sekis gak terlalu maksimal terhadap deliver damage-nya. Karena dia gak bisa dive in. Semakin dia masuk, trashless dia ke dalam, itu semakin setengah kakinya udah ada di neraka. Wow, ini sih perbedaan yang sangat jauh. Mountain Shocker masih mau lebih mencoba untuk fight back, tapi tampaknya perbedaan level yang terlalu jauh. 4 level, B. Lancelot sama Yishunshin yang kita tahu biasanya Yishunshin dari Sekais yang selalu ngelit goldnya, ngelit levelnya. Tapi Phantom Execution, Tondrol, ada kuning. Tapi masih ada satu puncher kalau dia mau, dan lihat ada satu anak tangga di depan sana. Sayangnya TNZ miss move from the Wild Dragon menuju ke arah TNZ, nggak bakal worth it tanpa ada following up damage. Dan ini adalah neraka untuk Isansin karena hero late game dan miss, gak ada puncher. TNZ mau nggak mau keluarin satu Phantom Execution-nya untuk escape. Wow, sebuah usaha yang bahkan kita lihat agak sedikit miss skill, tapi untung saja masih ada Phantom Execution mulai mengejar ketertinggalan. Walaupun kita lihat di arah minimapnya di atas sudah didapatkan oleh Lunar. Outer turret pertama di arah top lane menuju ke arah Lord juga dalam 30 detik. Tapi tampaknya ini lagi-lagi Mountain Shocker coba untuk dapetin satu. Masih bisa di flicker, masih bisa untuk dipegang kendalinya. Bagaimana SRG untuk fight back? Apakah di Lord salah satu kuncinya, B? Atau Wah. ada cara lain? Skip dulu kayaknya Lordnya. Kalaupun emang mereka harus bisa menangin dari kontes Lordnya, itu cari orangnya dulu Bung Cornet. Mungkin dengan mereka main di laning jauh, mereka main di laning bawahnya karena Lordnya lagi standby di atas. Yes. Mereka pick off dulu satu, mereka punya Chou Yishunshin. Tapi harus ada satu lagi. Karena kalau cuma berdua, aku rasa damage-nya bakal kurang di sini. Oke, tapi kalau ngomongin soal mental, B. Mental di knockout stage, dan ini mereka dalam panggung yang besar. Masa iya? Masa iya juara MSC? Iya, IWC? itu yang aku jujur agak pertanyakan. Masa sih tim sebesar SRG? Tapi menurutmu ada nggak possibility untuk mereka tuh ada pressure tersendiri mengenai ini panggungnya besar, banyak banget orang-orang yang berekspektasi mereka akan jalan semulus itu ke grand final, bahkan tiba-tiba Aurora Gaming yang tidak terlihat, mereka mungkin latihan lebih banyak sehingga mereka bisa nge-counterplay cara mainnya SRG. Ya atau jangan-jangan satu hal yang mungkin ini kecil gitu ya, kayak mungkin dari misplay yang terjadi itu yang ternyata bikin mereka overthink. Contohnya, iya, game pertama kita ngomongin soal draft dulu. Kalea, itu first pick loh. Ya. Yang padahal kalau kita ngomongin soal first pick, mostly kan kayak wah pasti ada beberapa hero yang spesifik, yang power banget. Tapi ya mungkin dengan option kayak tadi di game yang kedua, Kaleanya ditutup sama SRG.
kayak SRG nggak mau ngasih ke Aurora Gaming nih kalian ya, kayak why? Apakah nanti takutnya kalian di Aurora Gaming malah tampil, malah perform jangan-jangan? Tapi B dengan adanya Pick Chow, yang kita tuh kalian kan lebih enak untuk targeting untuk ngangkatnya. Chow masih ada, ya gue sorry itu saya akan bilang ada bisa mungkin miss mechanic dari Flicker dan juga Jet Kundonya. Terbukti tadi, Flicker dibebaskan Flicker ketika Jet Kundonya miss. Tapi itu Ada possibility untuk missnya, tapi mereka tetap pede untuk ngambil Chow. Apa karena Euro Power kah? Atau ada alasan lain kenapa mereka mau nggak mau untuk kayak yaudah pakai aja Chow-nya. Dan walaupun ya agak gimana ya? Ya mungkin itu tadi jawaban Ranger Mas karena Ya, Yums, Yums, ya. makanya dia pede kali ya. Ya. Dengan kata Yums ini. Power ya Yumsnya ya? Ini Yums dengan cowoknya ini emang mengerikan. Cuma yang menurut gua problemnya ada di Kram. Kram udah match up-nya udah kalah banget sama Esmeralda. Jujur. Landing. Landing phase. Landing-nya landing. udah match up-nya udah kalah dan yang bisa gue bilang pick terhadap Pophius mungkin trigger dari Lancelot-nya Udah pasti. yang akan menjadi sebuah oke, kita kunci TNC-nya karena TNC di game pertama itu perform banget. Tapi satu kegagalan di EXP lane itu membuat SRG sekarang berada di yang menurut gua posisi sangat panas, Net. Yes, bahkan terlihat juga penonton yang ada di rumah dari top 5 player total kills. Dari 5 yang ada yang kita lihat sekarang. Salah duanya adalah dari tim SRG. Ya. Dan Ini hal yang lumrah sebenarnya Bung Kornet dari awal yang mungkin Bung Kornet sering bilang kan kayak leading early game punish. Iya kan? Tapi kita nggak lihat leading early game tersebut karena kita udah lihat tadi pagu pressure-nya begitu luar biasa dan berbanding terbalik kan kalau kita ngomongin Chow yang mungkin Chow-nya bisa react tapi ternyata nggak bisa mengimbangi juga Hildanya dengan movement-nya dia, rotasinya dia juga. Temenin farming Ditemenin ya. farming, Tapi baik sama kan? musuh, baik Iya, baik sih emang, iya. Cuma saking baiknya justru malah bikin out farm sampai beda 4 level, Be. Wah, nah ini dan yang seperti aku bilang kan Bung Kornet Iya. bahwa di Turtle, apalagi Lancelot lawan Ni Shunshin. Kalau Lancelotnya aman, damai gitu kan, 60% pasti dipegang sama Lancelot. 60% ya. 60% pasti retrinya menang Lancelot. Dari burst-nya dan juga dari ya balik lagi ya utility yang dimiliki sama Lancelot ya. Apalagi beda udah ya kalau ngomongin power of retribution itu jauh banget sih, Be. Jauh banget. Oke, kalau misalnya kita berandai-andai, Be. Sebelum kita akan masuk lagi ke Land of Dawn, dari apa yang terjadi, dari game yang kedua, ada nggak cara paling mudah atau efisien? Tahan ke menit berapakah dulu, 15kah dulu, atau ada gerakan-gerakan yang harus mereka lakukan? Menurut pandanganmu, Profesor KB? Standarnya mungkin menit 16 sih. 16 sampai dengan 18 itu udah mulai build up. 16? Lihat patokan nanti goldnya. Kalau misalkan goldnya udah 45.000, berarti itu SRG udah boleh sebenarnya buat pick off. Oke, Tapi ingat, jangan paksa buat team fight contest Lord. oke. Karena kalau mereka paksa untuk contest Lordnya, mereka pasti bakal kalah. Target orangnya, Bung Kornet. Alright, kita back to the Land of Dawn. Nah, sudah mulai terlihat dan ini Lord pertama yang sudah Kornet tanyakan juga ke KB. Tidak perlu di fight atau mungkin mereka mau nge-try. Mereka mau ngecoba untuk langsung membayang-bayangi 5 orang ya. Dan bahkan kita lihat Raceless mencoba untuk farming dulu. Tapi ini power of retribution yang tampaknya tidak diuntungkan sebenarnya untuk Selangor Red Giant Kram yang sudah mulai dicicil di maju begitu saja. Langsung aja damage-nya terlalu sakit di depan sana mengusir Kram. Seperti yang kita bilang dari awal match up-nya gak cukup baik antara Kram dan Lunar. Cuma di sini tadi kita udah sempat bertanya dengan Profesor KB Bung Kornet. Mau nge-try aja, boleh. Tapi orang, bukan Lordnya. Try orangnya, ambil Rosanya, ambil pagunya. Minimal dia punya Lord, dia berempat. Yes, tapi memang sudah terlihat. Ternyata bermodalkan satu source skill dari Feather Air Strike mereka semua mundur, Be. Nggak ada yang berani buat nyentuh sesuai dengan prediksi KB sebelumnya. Wah itu pasti ya, udah lightning truncheon, udah glowing juga. Kan maju sedikit, shieldnya hilang. Yang ada dia yang dibonyokin sama Lancelot. Apalagi belum selesai dengan adanya War Axe. Jadi ya udah pasti bakal pecah banget. Dan mereka emang cuma bisa kayak gini Bung Kornet. Farming, menunggu momentum. Dan sekalipun nanti ada Lord selanjutnya, Lord kedua, Lord ketiga. Yes. Boleh banget sebenarnya untuk SRG try, tapi kill dulu. Karena balik lagi, walaupun nanti Lord dipegang Aurora Gaming, kalau mereka kalah jumlah, mereka gak bakal bisa end game. Oke, dengan item yang sudah di-build, Be. Dari ketertinggalan yang cukup jauh, menahan menit 16 menurut gua, aduh itu jauh banget loh, Be. Dengan high ground defender yang mereka punya SRG, menurutmu masih ada chance? Masih ada possibility? Masih selama Aurora Gamingnya yang ngelakuin kesalahan. Tapi kalau once dari Aurora mistake. Gamingnya nggak ngelakuin kesalahan, kayaknya bisa end game bahkan dengan 2 Lord mungkin. Oh, berarti dengan satu kondisi ada blunder yang terjadi dari Aurora Gaming. Seperti itu, Be. Itu pasti tungguin dulu misplaynya. Apakah mereka nggak menjalankan 3 lane push? Apakah mereka hanya menjalankan 1 lane di bawah? Mereka fokus atasnya dicuekin seperti ini? Yes, dapetin inner turret, masih ada Holy Defense, sudah mulai dibuka fight-nya. Dipaksakan masuk. Di cancel aja dengan Infernal Pursuit yang nggak mau masuk karena dari Selangor Red Giants tahu akan hal tersebut. Dan lihat tim fight di arah bottom lane. Holy Defense cuma menyelamatkan Selangor Red Giants sekali. Ingat Profesor KB bilang 2 Lord, apakah Lord kedua?
selamat. Oke, 7.000 gold. Almost, B. Almost 10.000 nih. Makanya, usaha kedua mau dicoba kah? Bawah menit 12 karena Holy Defense sudah pecah ya. Tapi emang kayaknya agak sedikit susah Minions Wave. Pastinya mau nggak mau mereka defense high ground-nya. Mau nge-try fight pun siapa targetingnya, B? Siapa yang bakal harus diincar? Lancelotnya level 15 soalnya. Itu yang bakal repot ya. Mungkin boleh sih ke arah Pagu dulu. Rosa, Wah, bakal coba dipaksa sih. Lihat kirinya. Yum standby Bung Cornet. Mencoba untuk mencari satu dari Stormbin. Meng-cancel pergerakan dari Yum. Oh my god, itu Stormbin yang bagus banget. Bukan soal cover. Bukan soal inisiatif, tapi covernya. Dia gagalin Yum Net. wow. Turtle Ship dilemparkan, tapi balik lagi ya. Ini emang sesuai dengan omongan Profesor KB ya teman-teman ya. Kalau misalkan dengan ketertinggalan gold sekarang, ya mau nggak mau mereka harus benar-benar sabar atau ya blunder tadi. Entah mungkin inisiasi fight yang terlalu dalam di arah high ground-nya yang ngebuat mereka juga bisa ada perlindungan fight under turret. Dan juga mereka bisa mungkin kena damage ke arah turretnya. Tapi kalau keadaan sekarang B kayaknya harus benar-benar berlapang dada dan sabar nunggu blunder. Sampai kapan B masalahnya? Kayaknya mereka rapi banget Aurora. Coba lagi. Gila, damage-nya terlalu sakit. Wah, gila. Gak bisa dibendung dan dia dapetin 1 point kill di saat ada Lord. Ini yang harusnya diambil Selangor. Harusnya diambil SRG. Udah Bukan pasti. sebaliknya. Ya udah pasti banget. Lord berikutnya, 4 orang. Nggak mungkin di kontes tuh. B. Insting yang sangat baik tadi, flickernya miss. Oh my god. Insting dari si Gibum bagus banget ngebuang 1 flicker net. Yes, tapi ini tampaknya kayak mereka juga akan mendapatkan lagi free Lord untuk kedua kalinya, B. Gimana cara mereka SRG? Kalau misalkan mereka menahan terlalu lama, atau mungkin dari Aurora Gaming-nya juga mau komit untuk nge-end game-nya, berarti match point, B. Udah pasti match point ya. Dan buat sekarang emang agak lebih susah Bung Cornet untuk comeback. Karena seperti kita tahu, walaupun ada peningkatan dari segi siege untuk gold minion, tapi untuk bisa membuat Aurora Gaming melakukan sebuah misplay, kayaknya agak berat. Coba lihat perbedaannya tadi. Game pertama kita lihat SRG Yes. punya keuntungan, tapi mereka nggak terlalu lama di sana. Dan Well Will triggered. akan langsung fokus mencegah Hilda. Merasa memakan shutdown dan setidaknya itu yang harus mereka lakukan. Mereka harus melakukan defensif dengan 5/4. Karena kalau mereka nggak 5/4, Lordnya akan lebih sangat keras. Dan satu jawabannya adalah biarin Lordnya, jangan di clear bottom lane-nya. Yes, di freeze lane begitu aja bawahnya menunggu untuk pastinya kembali hidup Pagu dalam 16 detik. Kita pakai dari 1 point kill sebuah usaha ya, B. Tapi balik lagi itu adalah Cho yang harus maju dan Dwarf Dragon yang mengincar, walaupun itu bisa dibilang ada lagi usaha yang dilakukan oleh Aurora. Terlalu sakit yang bisa diberikan dari Stormy membuat Rosa ter-takedown dan ini dia small mistake yang dilakukan oleh permasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka percaya banget terhadap Lord, mereka tidak menunggu momen member mereka untuk bisa bergabung. Momen yang bisa didapatkan oleh Selang dan Giants akhirnya didapatkan. Gak apa-apa, kau minum dulu juga gak apa-apa. Ini benar-benar momen yang dilepas sama dia. Yes, betul banget. Sebuah mistake. Ini dia. Sebuah mistake yang diomongin sama Ranger Mas. Itu bener banget. Dan itu yang benar-benar dibutuhkan berarti. Jujur Sama emang SRG. lebih tepatnya Aurora Gaming nggak perlu membutuhkan apa ya, membutuhkan waktu untuk Pagu dulu kan. Yes. Karena itu 4 lawan 5 Bung Betul. Cornet. Dan ketika mereka nggak punya map vision, sekarang waktunya SRG mulai build up lagi. Karena kalau misalkan SRG udah mulai dapetin momentum seperti ini, Lordnya baru mereka bisa kendalikan. Wah, tapi ini sungguh tidak disangka-sangka ya. Dari fight yang bahkan kita lihat goldnya terlalu jauh. Dan mulai disusul pelan-pelan Tonros dipaksakan untuk mengeluarkan Order of Valerian ya. Oke, kayaknya mereka mulai harus fokus ke arah Lunar sih. Karena Lunar harus menjadi frontliner mereka. Bukan soal sosok Pagu lagi sekarang. Lunar ya, jadi jawaban kah, B? Boleh sebenarnya, karena kan sambil ngasih damage juga. Terlebih kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, sebenarnya udah ada jawaban dari SRG dengan adanya Domi dan juga Glowing. Yep. Tapi kayaknya boleh selama nantinya Stormy nggak pegangin Chaos. Kalau dia pegang Order, kayak Chaos di Order. trigger aja, iya di proc aja gitu loh. Gimana caranya biar Stormy nggak punya Chaos, nggak bisa ngasih damage ke Lunar karena sejujurnya Lunar bisa di burst nanti lama-lama sama Stormy. Nah, Sekarang juga bisa sih. Karena juga bisa di Van Glaive soalnya. Berat strike. Tapi Feather SX sekarang ini berbahaya banget. Mereka memancing tim fight untuk mendapatkan 1 point kill sebelum menuju ke arah Lord. Tapi mereka lupa satu hal, mereka harus wave management net. Mereka oke pancing Lord, tapi mereka nggak benerin top lane-nya. Sedangkan top lane-nya sangat berdekatan dengan Lord mereka. Wow, tidak ada lagi 2 source ultimate. Yums yang tampaknya Dwarf Dragon-nya juga masih on cooldown. Ini adalah Lord yang ketiga.
Tapi kalau gue sekarang pertanyaannya balik lagi ke Aurora, Be. Kalau mereka mengulur lebih banyak waktu, ini sama aja mereka membukakan pintu comeback dong buat SRG. Udah pasti ada Lunox juga dari Stormy kan, damage-nya akan sangat masif. Yes, sudah mulai dibuka Infernal Pursuit. Tapi kita lihat masih ada usaha di arah belakangnya. Rosa hampir termakan dan lihat Stormy. Komi berhasil mendapatkan 1 poin kill terhadap Rosa. No pain or attack for this time. Di belakang sana udah tidak ada lagi order blast. Tapi lihat damage dari Hammer Sweat. Gak cukup. Sekisnya tertakedown di saat ada Lord ini bermain. The Well Dragon mencoba dihindari. Bahkan target utama menuju ke Stormy. Phantom Execution-nya gagal. Damage-nya terlalu sakit. Darkening yang dikeluarkan Stormy membuat Lunar tertinggal dan hilang di telan bumi. Keuntungan jadi di tangan para pasukan dari Selangor Giants. Tapi bertumpuk wave di arah bottom lane. Wow, bertumpuk lane, benar banget. Dilihat dari minions wave, nampaknya masih ada Yums yang dipaksa untuk pulang. Tapi ini damage-nya lihat banyak banget, tumpuk 3, 4 bahkan katapult yang sudah mulai menumpuk 1 hit lagi. Mungkin dapat, kita lihat masih belum ternyata, Be. Masih aman, masih Masih kegeser, masih Tipis kegeser. banget. Ya, tapi good fight sebenarnya dari SRG. Mereka tahu siapa target utama yang harus ditumbangkan dan itu adalah Rosa. Oh, Tone Rose mulai masuk lagi. Tapi jangan lupakan Darkening. Oh, surprise. Pedro Estroy gagal lagi memancing Stromy. Dan Stromy kali ini tidak memiliki flicker. SRG harus sadar akan hal tersebut. Dia butuh Mountain Shocker kalau mau dapetin Lord ini. Yes, sudah mulai terlihat dari minimap juga. Tapi ini 2 orang yang cukup terpisah mencari situasi yang bakal mereka ambil. Karena kita lihat masih sedikit lagi untuk cooldown Purify dari Rosa. Karena kalau misalkan ada Purify, kayaknya akan mikir 2 kali. Overthinking nih, sepertinya kami bilang kalau misalkan targetingnya bakal mereka incar. Termasuk sekarang, Mountain Shocker sudah pop up. Tapi masih belum bisa untuk mencari targetnya. Turtlership masih ditahan. Tone Rose di arah depan. Kebuang Duel Dragon-nya, tapi di dodge. Oh iya. Kebuang Duel Dragon-nya. Ini sangat menjadi sebuah keuntungan untuk Aurora Gaming. Lihat di belakang sana mereka menargetkan seorang Ensen. Tapi lihat dengan banner Western terlalu besar membuat seorang Kram tenggelam di dalam lautan lane up down. Yups gak punya Duel Dragon. Dia hanya bisa menggunakan body block. Tapi damage dari Sekis terlalu sakit. TNC bahkan sudah menggunakan 1 buah Immortality. Fokus dari Sekis dan Mr. Puncher targeting utamanya. Sekis ditempel. Kan dilepaskan oleh Lunar. Dan bahkan 1 Mountain Shocker untuk kabur. The Way of Dragon-nya terbuang sia-sia. Merubah tim fight langsung sebelangga. What a play Aurora Gaming dari Turki. Membuat sebuah kejutan lagi-lagi fight yang sangat rapi dan thanks to Turtleship dari Skies yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi 2 bar Lordnya mau di fight atau enggak. Karena ini Lordnya udah cukup tebal. Lord Evolve 3 lagi dan tampaknya tidak mau dikontes. Dan Lord diamankan oleh TNZ. Sebuah percobaan dan bahkan lagi-lagi fight yang sangat-sangat rapi. Memukul mundur SRG dan ini membuat Aurora Gaming masih dalam advantage-nya, Bu KB. Lagi-lagi ya, mereka nggak mau melepaskan Lord ini. Mereka nggak mau memberikan sedikit pun celah atau jendela atau window untuk SRG. Karena mereka mau pegang kendalinya. Pagu pun punya Winter. Kalau semua damage pun masuk, dia bakal bisa bertahan. Dia bakal bisa survive dan zone out yang menarik. Karena menurutku si Kibum sebagai gold laner di sini memang berperan. Kalau misalkan emang dia mau nge-deal damage, dia bakal thunder. Tapi kalau dia mau ngebadanin, dia bakal cloud. Itulah fleksibilitas dari Sora yang beberapa kali dilupakan. Yes, sudah mulai berjalan pelan-pelan. Wah, Lordnya gak ditemenin. Evolve. Wah, ini sayang banget sih menurut gua. Atau mungkin bergerak dari mid menuju bawah Ranger Mas. Tapi harusnya mereka clear top lane-nya dulu sih. Mereka harus coba fokus untuk 3 wave. Dan lihat fokus menuju ke arah mid turret. Di arah belakang ada Yos. Way out Dragon ini cancel. Covernya sangat baik tapi damage dari Sekis terlalu sangat membuat Rosa tertinggal. No magical damage. Stromy membuat permasukan dari tim Selangor Giants gak punya lagi ujung tombak. Damage tertinggi membuat base-nya terbuka sangat besar. Dan itu dia manajemen wave dari Aurora yang tidak maksimal. Membuat Lord Evolve hanya mendapatkan 2 turret. Dan menurut gue itu sangat merugikan sekali. Dan 1 punchernya gagal ditambah dengan SMS yang ditutup oleh Innocent. Shutdown pun membuat Aurora Gaming kehilangan 3 pemainnya. Double kill dan mungkin menjadi orang yang ketiga yang bakal hilang. 4 orang dalam 1 fight. SRG Selangor Giants. The Giants, ini dia orang-orang yang sangat luar biasa untuk mempertahankan high ground-nya, Be. Masih bisa ditahan dari serangan-serangan yang mungkin memang di late game ada sedikit desisi yang menurut gua kayak kurang atau mungkin ragu-ragu dari Aurora. Kenapa? Kenapa mereka nggak langsung masuk dan langsung fight? Ketika Lordnya sudah mulai masuk, apa yang dipikirkan mereka, Be? Mungkin mereka agak sedikit kelewatan yang tadi, seperti Ranger Mas bilang, 3 wave-nya emang nggak dijalankan dengan maksimal, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka nggak mau bisa end game. Karena mereka emang nggak ada yang pure bisa pukulin ke arah dari turretnya. Sekarang keadaan berbalik, Bung Koren. Udah di atas lebih dari 45.000 gold. Malah sekarang
Sekais yang akan menggila dengan full item Blade of Despair penutupnya. Oke, target utama menuju ke arah Rosa, Bung Cornet kali ini. Dan Profesor, mereka punya keuntungan dari 2 wave. Kalau mereka nggak benar-benar mainkan wave top lane-nya, ini bakal menjadi kerugian. Dan 1 point kill terhadap Aurora Gaming ini berbeda dari sebelumnya. Karena sebelumnya ada turret, sekarang mungkin tidak ada. Flicker for defensive menjadi sebuah jawaban dan Lunar. Ya, powernya cuma bisa body block, tapi keuntungan jar dia akan berat. Wow, Lord Evolve. Tampaknya benar banget ini bilang sama Jermas untuk manage lane-nya. Karena mereka sudah dapetin best turret di arah tengah. Best turret di arah bawah juga sudah didapatkan. Tinggal gimana cara untuk mereka VMA. Tapi itu dia, Order Brand udah keluar. Udah nggak ada lagi kuning pak udah keluar. Tapi Lordnya lagi-lagi dicoba untuk mau didapatkan. Mau dikontes atau enggak. Di arah top lane, membuat Kram di zoning out dan bakal lihat di body block di arah belakang. Yums dengan ada konsol gaming, Fire Strike menuju ke arah belakang. Membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants. Ternyata head-to-headnya kalah. Winter Crown? Oh my god, Immortality gak bisa membuat si Gibbon bertahan di depan sana. Mereka kehilangan god lane mereka. Satu kenakalan remaja yang dilakukan oleh tim Aurora Gaming. Membuat semua keuntungannya berada di tangan dari tim Selangor Red Giants. Wow, offside. 1 orang ter-takedown, 5 lawan 4. Mau dikontes atau tidak kira-kira di Jermas karena masih ada Lancelot juga yang bersiap. Feder Strike. Order Brilliance menjadi target utama. Informasi yang dilakukan tidak ada lagi kali ini Darkening. Dengan Lord yang terlalu keras dan keuntungan wave management. Para pasukan dari tim Aurora Gaming bisa melakukan poking balik. Tapi keputusan dari Retribution dan juga member mereka sih menjadi sebuah kepentingan utama. Lihat apa yang dilakukan Fagu, cuma distraction saja. Lordnya masih terlalu keras. Console Gaming dilakukan, TNC terlihat positioningnya. One by one situation akan dimainkan, tapi lihat para pasukan Aurora Gaming di zoning out. Innocent berhasil memecahkan Immortality. One by one situation. Dan 1 Retribution mendapatkan sebuah keuntungan. TNC! Clutch steal! What a steal! Lord from TNC! Distraction yang coba dilakukan. Berhasil mendapatkan Lord. Dan Wave bergerak di bottom lane mid lane mereka. Wow. 2 orang hilang. Walaupun dapetin 1 Lord. Yang bisa dibilang ini menjadi napas panjang juga. Tapi fight yang gua tahu kenapa tiba-tiba jadi agak sedikit ke distract. Agak sedikit kebelah. Kenapa, Be? Apa yang mereka pikirkan? Terlalu offside juga pergerakan dari offlaner-nya. Ya kalau segi boom sih mungkin targetnya. Tapi tiba-tiba Flicker lagi for defensive. Kram masuk terlalu dalam bersama dengan Sekis. Ini berbahaya karena Lunar masih punya Immortality bersama dengan Winter Crown. Membuat permasukan dari tim Selangor Red Giants kali ini mendapatkan keuntungan endgame. For sure, Rosa 5 detik sebelum mereka menuju ke dalam endgame. Rosa masih punya Feder Strike. Lordnya bergerak dengan bebas secara mid lane. Kalau clear mid yang dilakukan oleh Rosa. Dan lihat di cancel. Selangor Red Giants berhasil mengambil gambling yang berbahaya. Membuat mereka mendapatkan kemenangan. What the epic comeback from the Giant from Selangor. Selangor Red Giants, walaupun early game, mid game, bahkan late game mereka. Keadaan ini benar-benar terpuruk banget, tapi dalam 1 kali keputusan, walaupun tidak mendapatkan Lord, mereka bisa comeback gamenya. 1 sama dari best of 5, disamakan kedudukannya. Dan kita akan sebentar lagi ngobrol langsung dengan Nevin dari match yang sangat luar biasa, yang pastinya Wan di sini sampai lompat-lompat juga karena dia bahagia melihat game yang sangat-sangat sengit. Gimana Nevin, Wan, dan Liv Kocul? Wah, thank you casters atas game yang luar biasa. Tapi iya sih, ini nih game yang gila banget. Coba kita tanya dari Bang Wan dulu. Oke.